keluarga. Selain kita harus berbakti pada suami kita harus menjaga, merawat, dan membesarkan anak-anak kita. Tetapi kita juga harus pandai dalam mengatur keuangan. Karena nyatanya peran perempuan tidak hanya sebatas ibu atau istri saja, tetapi 85% aktivitas belanja keuangan dan urusan keluarga menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita membantu suami kita menjemput rezeki dengan cara menempuh jalur langit yang dijamin dahsyat manfaatnya hanya dalam hitungan hari saja. Kita perempuan mungkin tidak bisa bekerja ataupun menghasilkan uang, tetapi bukankah kita masih bisa berdoa? Berbicara tentang uang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin," yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk dalam neraka jahanam yang hina-hina. Jadi kalau sudah ada jelas ayat seperti itu, maka yakin dan percayalah bahwa apapun yang kita inginkan, jika kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengabulkannya. Berikut ini akan saya sampaikan sebuah rahasia untuk memperoleh rezeki yang melimpah di bulan suci Ramadan ini, dan sudah saya buktikan sendiri. Alhamdulillah, satu persatu wajah saya bisa terpenuhi. Amalan yang pertama yaitu bertaubat, yang kedua sholat hajat, yang ketiga membaca basmalah, yang keempat sedekah subuh, dan yang kelima membaca sholawat Maria. Akan saya sampaikan satu persatu beserta tata caranya. Cara yang pertama yaitu bertaubat. Sebelum tidur, kita wajib memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kekhilafan kita pada hari itu, hanya dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan selain itu, kita juga harus memaafkan semua orang-orang yang menyakiti kita pada hari itu. Yang kedua yaitu sholat hajat. Alangkah baiknya jika kita bisa melaksanakan sholat hajat ini sebelum sahur. Tetapi jika waktunya tidak memungkinkan, mungkin kita sedang buru-buru menyiapkan sahur, mungkin kita bangun kesiangan, atau mungkin kita belum mandi junub, kita bisa melaksanakan sholat hajat ini setelah sahur. Amalan yang ketiga yaitu membaca basmalah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini kita baca sebanyak 786 kali. Kalau bisa kita baca secara khusyuk dan hitungannya tidak boleh lebih atau kurang. Jadi setelah sholat hajat tadi, kita bisa melanjutkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Amalan yang keempat yaitu sedekah subuh. Amalan ini sangatlah sederhana untuk kita lakukan di rumah. Setelah menjalankan sholat subuh, kita siapkan sebuah kaleng, kemudian kita sisihkan uang receh kita 1.000, 2.000, atau 5.000, dan berapapun yang penting kita ikhlas. Setelah terkumpul, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu, bisa kita belikan takjil untuk berbuka puasa, atau bisa juga langsung kita berikan kepada orang yang saat itu sedang membutuhkan. Yang kelima yaitu membaca sholawat Maria. Amalan ini juga tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain untuk memohon kepada Allah sebuah rezeki yang melimpah. Dalam sehari, kita harus bisa menyelesaikan sholawat Maria ini sebanyak 100 kali. Waktunya bebas, bisa dibaca mulai pagi sampai dengan malam hari. Jadi sahabat sekalian, jika kita bisa mempraktekkan semua amalan tadi dengan sungguh-sungguh, secara rutin dan penuh ketakwaan, maka yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu kita dalam mencukupi semua kebutuhan sehari-hari dan bisa membantu memperlancar rezeki suami kita. Sahabat,